Pernahkah kamu duduk sendirian di tengah malam ketika semua orang terlelap tapi hatimu gelisah? Ada suara kecil di dalam dada yang terus bertanya, apakah hidupku hanya akan begini saja? Apakah aku dilahirkan untuk sekadar bertahan tanpa pernah benar-benar hidup? Mungkin kamu pernah merasakannya, rasa hampa. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kamu sendiri tidak tahu apa itu. Kamu bekerja keras, kamu berjuang, kamu mencoba tersenyum, tapi jauh di dalam ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Aku tahu rasanya. Aku pernah berada di sana. Hari-hari ketika aku bangun pagi hanya untuk mengulang rutinitas tanpa jiwa. Hari-hari ketika aku merasa seperti boneka, bergerak tanpa arah, menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tak mengerti, sampai akhirnya sebuah kesadaran lahir, bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi dari dalam diriku sendiri. Aku ingat jelas saat itu, malam sunyi. Aku duduk menatap langit gelap, dan tiba-tiba sebuah kalimat muncul begitu saja di dalam pikiranku. Hidupmu adalah hasil dari kebiasaanmu. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Aku terdiam. Aku sadar, selama ini aku bukan korban nasib. Aku adalah korban dari kebiasaanku sendiri. Dan dari situlah perjalanan itu dimulai. Perjalanan menemukan kebiasaan-kebiasaan yang mampu mengubah segalanya. Kebiasaan yang sederhana tapi perlahan-lahan menyalakan api baru dalam hidupku. Mungkin kamu sedang bertanya, kebiasaan apa itu? Sabar, aku tidak akan memberimu daftar kosong yang hanya membuatmu mengangguk tanpa merasa. Aku ingin kau merasakan ceritanya. Aku ingin kau mendengarkan dengan hatimu, bukan hanya telingamu. Karena mungkin di antara kata-kata ini, kau akan menemukan dirimu sendiri. Bayangkan, setiap hari kau mengulang hal yang sama. Mengeluh pada pagi, terburu-buru di siang, lelah di malam. Dan entah bagaimana, semua itu menjadi pola. Polanya membentuk hidupmu. Hidupmu membentuk nasibmu. Apakah kau sadar? Kebiasaanmu adalah doa yang kau ulang tanpa sadar, energi yang kau pancarkan, sinyal yang semesta dengar, dan semesta selalu menjawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan peristiwa, dengan peluang, dengan orang-orang yang kau temui. Aku ingin bertanya padamu, sejujurnya, apakah kebiasaanmu saat ini membawa dirimu lebih dekat dengan hidup yang kau impikan, atau justru menjauhkanmu? Diamlah sejenak. Dengarkan hatimu menjawab. Jika hatimu terasa perih, jangan takut. Itu tanda baik. Itu berarti kau masih hidup. Itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang menolak menyerah. Dan disinilah aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas panjang. Rasakan udara masuk, lalu keluar. Biarkan hatimu percaya bahwa perubahan itu mungkin. Karena aku pernah di titik ketika aku tidak percaya lagi. Ketika aku berpikir, untuk apa aku bermimpi? Toh semuanya berakhir sama saja. Tapi ternyata aku salah, sangat salah. Perubahan bukanlah hal besar yang datang tiba-tiba. Perubahan adalah hasil dari satu langkah kecil yang kau ulang setiap hari. Satu langkah, satu kebiasaan. Dan di titik itu, aku menemukan secercah cahaya. Aku mulai percaya bahwa aku bisa menulis ulang jalan hidupku. Bukan dengan kekuatan orang lain, tapi dengan kebiasaan baru yang aku pilih sendiri. Kamu tahu, hidup ini adalah cermin. Apa yang kau ulang di dalam akan terpantul keluar. Jika pikiranmu penuh keraguan, dunia akan menampilkan alasan untuk membuatmu ragu. Jika hatimu penuh iman, semesta akan membalas dengan tanda-tanda kecil bahwa kau benar. Disitulah aku mulai belajar bahwa doa bukan hanya kata-kata yang kau ucapkan dengan bibir. Doa adalah kebiasaan yang kau ulang dengan pikiranmu setiap hari. Aku ingin kau mengingat ini, setiap kali kau mengeluh, itu juga doa. Setiap kali kau bersyukur, itu juga doa. Setiap kali kau berkata, aku tidak bisa, itu pun doa. Dan semesta dengan setia menjawabnya. Maka aku bertanya padamu, doa apa yang sedang kau ulang hari ini? Sebelum aku melanjutkan, aku ingin kau berhenti sebentar. Jika kau merasa tersentuh, jika kau merasa ini adalah suara yang selama ini kau tunggu, aku ingin kau lakukan sesuatu sekarang. Tinggalkan komentar di bawah,
Ceritakan satu kebiasaan yang ingin kau ubah dalam hidupmu. Tekan tombol suka jika hatimu berkata, "Ya, ini aku." Dan jangan lupa berlangganan karena perjalanan ini baru saja dimulai. Karena semakin banyak kita berbagi, semakin kuat energi ini. Dan siapa tahu, mungkin kata-katamu di komentar akan menjadi cahaya untuk orang lain yang juga sedang berjuang. Sekarang, mari kita lanjutkan. Aku ingin kau bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah kau ingin tetap sama seperti hari ini? Atau kau ingin bangun setiap pagi dengan senyum, dengan rasa tenang, dengan keyakinan bahwa hidupmu bergerak ke arah yang benar? Itu mungkin, itu benar-benar mungkin. Aku bukan berbicara teori, aku berbicara dari luka, dari kegagalan, dari malam-malam gelap yang pernah aku lewati, dan aku bersyukur. Karena dari semua itu aku menemukan satu hal. Kebiasaan adalah kunci. Seperti benih kecil yang kau tanam hari ini, mungkin besok tidak tampak. Mungkin lusa tidak ada perubahan, tapi suatu hari, tiba-tiba kau melihat pohon itu tumbuh dan hidupmu sudah berbeda. Inilah yang kusebut dengan percikan harapan. Api kecil yang bisa menyalakan seluruh hidupmu jika kau berani menjaganya. Dan sekarang aku ingin menyalakan api itu di dalam dirimu. Aku ingin kau percaya meski hanya sedikit bahwa kau bisa. Karena begitu kau percaya, semesta akan bergerak, pintu-pintu akan terbuka, dan jalanmu akan mulai tampak. Ada saat dalam hidup ketika kau berhenti berlari, bukan karena kau menyerah, tapi karena kau lelah. Lelah menunggu jawaban dari luar, lelah berharap orang lain datang menyelamatkanmu, dan di titik itulah kau akhirnya menoleh ke dalam. Aku ingat momen itu, aku duduk sendirian, tidak ada suara selain detak jantungku sendiri, dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang berbisik, bukan suara keras, bukan pula kata-kata yang jelas, tapi sebuah rasa. Rasa bahwa jawabannya selama ini sudah ada di dalam diriku. Mungkin kau pernah merasakannya, suara lembut yang mengatakan, "Kau bisa." Tapi anehnya kita sering menutup telinga, kita lebih percaya pada ketakutan. Kita lebih percaya pada keraguan. Kita lebih percaya pada bisikan dunia yang berkata, "Kau tidak cukup." Namun malam itu berbeda. Aku memilih untuk mendengarkan suara kecil itu. Dan dari situlah segalanya berubah. Kau tahu apa yang aku temukan? Bahwa pikiran bukan sekadar pikiran. Bahwa setiap kali aku menanamkan keyakinan di dalam kepala, aku sedang mengirimkan pesan ke semesta. Pesan itu tak terlihat, tapi nyata. Ia seperti gelombang, energi, doa yang berjalan menembus ruang. Dan semesta selalu menjawab. Kadang dengan jalan kecil yang tidak aku sadari, kadang dengan orang asing yang tiba-tiba datang memberi nasihat, kadang dengan peluang yang muncul entah dari mana. Aku mulai sadar bahwa aku punya alat yang lebih kuat daripada apapun, pikiranku sendiri. Tapi bukan sembarang pikiran, pikiran yang diulang. Pikiran yang diteguhkan, pikiran yang dipenuhi iman, itulah kebiasaan pertamaku yang benar-benar mengubah hidup. Memilih apa yang aku pikirkan setiap hari. Kau mungkin bertanya, bagaimana bisa sesederhana itu? Karena otak kita seperti tanah. Apapun yang kita tanam, ia akan tumbuh. Jika kau menanam keraguan, maka keraguan akan tumbuh. Jika kau menanam iman, maka iman akan berkembang. Dan aku belajar satu hal. Semakin sering aku mengulang keyakinan positif, semakin kuat ia menempel dalam jiwaku. Semakin aku mengucapkan, "Aku bisa," semakin hatiku percaya. Dan semakin hatiku percaya, semakin dunia membuktikan bahwa itu benar. Itulah rahasia kecil yang akhirnya membuka mataku, bahwa iman bukan sekadar berdoa sambil berharap. Iman adalah kebiasaan pikiran. Iman adalah doa yang kau ulang dengan keyakinan penuh. Sejak saat itu aku mulai mengubah ritual kecilku. Setiap pagi sebelum aku menyentuh dunia luar, aku berbicara pada diriku sendiri. Aku berkata, "Hari ini aku akan melangkah dengan keyakinan. Hari ini aku memilih untuk percaya. Hari ini aku memilih untuk bersyukur." Awalnya terasa aneh, seperti berbicara pada diriku yang lain. Tapi semakin aku lakukan, semakin aku sadar, aku sedang menciptakan versi baru dari diriku.
Dan kau tahu apa yang terjadi? Perlahan pintu-pintu kecil terbuka. Peluang yang dulu tak terlihat mulai tampak. Orang-orang yang sejalan mulai hadir. Dan hatiku untuk pertama kalinya mulai merasa damai. Aku ingin kau merasakannya juga. Damai itu, keyakinan itu, energi itu. Karena percayalah, kau juga punya alat itu di dalam dirimu. Kau hanya perlu memilih untuk menggunakannya. Sekarang, aku ingin kau tutup matamu sebentar. Tarik napas panjang. Dan katakan dalam hati, aku percaya, aku mampu, aku layak. Ulangi, sekali lagi, dan sekali lagi. Biarkan kata-kata itu masuk ke dalam darahmu. Biarkan ia menjadi bagian dari jiwamu, karena itulah titik awal perubahan. Kau tidak perlu menunggu dunia berubah. Kau hanya perlu mulai mengubah kebiasaan pikiranmu. Aku ingin kau tahu, aku bukan berbicara tentang optimisme kosong. Aku berbicara tentang kekuatan yang sudah diuji oleh waktu, oleh banyak jiwa besar yang pernah hidup. Mereka semua menemukan hal yang sama, bahwa apa yang kau pikirkan dengan iman yang mendalam akan menjadi kenyataan. Dan itulah kebiasaan yang kedua, memelihara iman seperti api yang tak boleh padam. Bukan iman yang kau nyalakan hanya ketika berdoa, tapi iman yang hidup dalam setiap langkah, setiap kata, setiap keputusan kecil. Kau mungkin masih ragu, dan itu wajar. Karena dunia telah lama mengajarkan kita untuk percaya pada apa yang terlihat, bukan pada apa yang terasa. Tapi biarkan aku bertanya padamu, bukankah semua yang besar dimulai dari sesuatu yang tak terlihat? Pohon raksasa dimulai dari benih kecil. Bangunan megah dimulai dari rancangan di kepala seorang arsitek, dan hidupmu akan dimulai dari pikiran kecil yang kau tanam hari ini. Itulah alat yang selama ini kita lupakan. Alat yang lebih berharga daripada emas. Alat yang bahkan bisa membuka pintu rezeki, ketenangan, dan tujuan hidup. Aku menyebutnya kekuatan batin, dan kekuatan ini hanya menunggu untuk kau bangunkan. Saat aku menyadari ini, hatiku bergetar. Aku sadar, aku tidak sendirian. Ada energi besar yang selalu mendengar. Ada semesta yang selalu merespons, dan ada doa yang selalu mencari jalan untuk menjadi nyata. Disitulah aku berkata pada diriku sendiri, aku bukan korban, aku adalah pencipta. Dan sejak saat itu, langkahku tak pernah sama lagi. Sekarang aku ingin kau percaya bahwa di dalam dirimu ada alat yang sama. Kau hanya perlu berani menggunakannya. Ada satu hal yang jarang orang ceritakan tentang perubahan. Mereka sering berbicara tentang hasil, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan. Tapi jarang sekali yang berani membicarakan tentang peperangan yang terjadi di dalam diri. Karena ketika kau memilih untuk berubah, musuh terbesarmu bukan dunia, bukan orang lain, bukan keadaan. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, dirimu yang lama, dirimu yang terbiasa dengan rasa takut, dirimu yang nyaman dalam keraguan, dirimu yang selalu mencari alasan untuk menunda. Itulah yang akan kau hadapi, bukan sekali, tapi setiap hari. Aku tahu rasanya. Setiap kali aku mencoba kebiasaan baru, diriku yang lama berbisik, "Untuk apa? Kau tidak akan mampu." Setiap kali aku mencoba percaya, suara kecil itu berkata, "Lihat sekelilingmu, buktinya tidak ada." Setiap kali aku berusaha maju, ada bagian dari diriku yang menarikku kembali. Dan aku sadar, inilah medan perang sejati. Perang yang sunyi, perang yang tak terlihat, perang yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang berani bertahan. Disinilah banyak orang menyerah, karena mereka pikir perubahan akan terasa ringan, indah, penuh motivasi. Padahal kenyataannya, perubahan itu terasa berat, kadang menyakitkan, kadang membuatmu menangis sendirian. Tapi dengarkan aku, itu normal. Itu bagian dari proses, seperti ular yang harus melepaskan kulit lamanya untuk tumbuh, seperti biji yang harus pecah sebelum bisa menjadi pohon. Kau pun harus melewati rasa sakit itu. Karena rasa sakit itu adalah tanda bahwa kau sedang lahir kembali. Aku ingin kau ingat sesuatu. Setiap kali keraguan datang, itu artinya kau sedang berada di ambang pintu baru. Setiap kali rasa takut menyerang,
Itu tanda bahwa langkahmu sudah mendekati cahaya. Karena dirimu yang lama tahu, jika kau terus maju, ia akan mati. Dan ia akan melakukan apa saja untuk menahanmu. Tapi jangan biarkan, jangan berhenti, jangan menyerah. Ada sebuah rahasia kecil yang menolongku melewati masa-masa itu. Bukan teori rumit, bukan metode aneh. Hanya sebuah ritual sederhana yang bisa kau lakukan setiap hari. Setiap pagi sebelum dunia menyentuhku, aku menyendiri sebentar. Aku menutup mata, aku meletakkan tangan di dada. Dan aku berkata pelan pada diriku sendiri, mulai hari ini aku bukan lagi yang kemarin. Mulai hari ini aku memilih untuk menjadi baru. Aku mungkin takut, aku mungkin ragu, tapi aku memilih untuk maju. Aku ulangi kata-kata itu 3 kali setiap hari. Dan setiap kali aku mengucapkannya, aku merasa seperti menyalakan api kecil di dalam diriku. Api itu tidak pernah padam selama aku menjaganya. Kau bisa mencobanya juga, mungkin terdengar sederhana, tapi kata-kata itu punya kekuatan karena sesungguhnya musuh terbesarmu hanyalah suara di kepalamu, dan suara itu bisa kau lawan dengan suara lain, suaramu sendiri. Aku juga punya kebiasaan lain yang membantuku. Setiap kali aku merasa takut, aku menuliskan rasa takut itu di selembar kertas. Lalu aku menulis jawabannya di bawahnya. Contoh, takut gagal. Aku jawab, kegagalan hanyalah guru. Takut ditolak. Aku jawab, penolakan hanyalah arah yang salah, bukan akhir. Dan ketika aku membaca tulisan itu, aku merasa bebanku berkurang. Aku sadar bahwa sebagian besar ketakutanku hanyalah bayangan. Dan bayangan akan hilang begitu kau menyalakan cahaya. Kau tahu cahaya itu apa? Imanmu, kesabaranmu, doamu. Karena itulah aku terus berjalan, meski langkahku kadang goyah. Karena aku tahu, setiap kali aku melawan diriku yang lama, aku sedang melahirkan diriku yang baru. Jangan salah, aku masih sering jatuh. Aku masih sering tergoda untuk kembali pada pola lama. Tapi setiap kali aku jatuh, aku memilih untuk bangkit lagi. Dan itulah perbedaan antara orang yang berubah dan orang yang tetap sama. Bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi karena mereka tidak pernah berhenti mencoba. Aku ingin kau melihat dirimu sendiri hari ini. Apakah kau masih terjebak dalam kebiasaan lama yang menahanmu? Apakah kau masih membiarkan dirimu yang lama mengikatmu dengan rantai tak terlihat? Kalau ya, dengarkan ini baik-baik. Kau punya pilihan, kau selalu punya pilihan. Setiap pagi ketika kau bangun, kau bisa memilih apakah kau akan menjadi versi lama yang sama atau kau akan mulai melangkah menjadi yang baru. Pilihan itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa karena sekali kau memilih untuk menjadi baru, dunia pun akan menyesuaikan. Semesta akan bergerak dan rezeki yang dulu tersembunyi akan mulai mengalir. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku berjanji, begitu kau melewati perang ini, kau akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kau akan merasakan damai yang tidak pernah kau kenal sebelumnya. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jadi, ketika dirimu yang lama berbisik, berhenti kau tidak bisa. Jawablah dengan lembut tapi tegas. Aku bisa, aku layak, dan aku akan terus maju. Karena hari itu akan tiba. Hari ketika kau menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dirimu yang lama sudah mati, dan dari abu itu lahirlah dirimu yang baru. Ada hari-hari ketika aku hampir tidak mengenali diriku sendiri, bukan karena aku hilang, tapi karena aku akhirnya menemukan siapa aku sebenarnya. Dulu aku bangun dengan hati berat, menunggu dunia memberi alasan untuk tersenyum. Sekarang aku bangun dengan rasa syukur yang membanjiri dadaku. Aku menyadari, alasan untuk tersenyum tidak pernah datang dari luar. Alasan itu lahir dari dalam. Dan ketika dalam berubah, dunia pun ikut berubah. Aku mulai melihat tanda-tanda kecil. Pintu-pintu yang dulu terasa terkunci, tiba-tiba terbuka. Orang-orang baru masuk ke hidupku, membawa energi yang sama. Peluang yang dulu tak pernah terlihat, kini muncul begitu jelas. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu jawaban. Jawaban dari doa yang selama ini aku ulang, jawaban dari iman yang aku jaga, jawaban dari kebiasaan baru yang aku tanam dengan sabar. Perlahan, aku mengerti
bahwa rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah kedamaian yang membuat tidurmu nyenyak. Rezeki adalah keyakinan yang membuatmu melangkah tanpa ragu. Rezeki adalah orang-orang baik yang hadir tepat di waktu yang kau butuhkan. Dan tentu, rezeki juga berupa keberlimpahan materi yang datang ketika waktunya tiba. Aku merasakan itu semua mengalir, seakan semesta berkata, akhirnya kau mengerti cara bekerja sama denganku. Transformasi bukan berarti aku menjadi orang yang sempurna. Tidak, aku masih manusia. Aku masih merasakan takut, ragu, lelah. Tapi kini aku tahu bedanya. Aku tidak lagi dikuasai oleh rasa itu. Aku yang memegang kendali. Dan itulah kemenangan sejati. Kemenangan melawan diri lama, kemenangan melawan suara-suara gelap yang dulu mengikatku. Hari ini, aku bisa duduk tenang, menatap langit, dan berkata dalam hati, aku tidak lagi sama. Kau mungkin bertanya, bagaimana rasanya hidup setelah perubahan itu? Bayangkan kau berjalan di jalan yang sama, tapi mata dan hatimu berbeda. Pohon yang dulu tampak biasa, kini terasa indah. Orang yang dulu kau abaikan, kini menjadi pelajaran. Masalah yang dulu membuatmu putus asa, kini hanya tantangan kecil yang bisa kau lewati. Itulah hidupku sekarang, dan itulah hidup yang bisa kau miliki juga. Karena jangan salah, perjalanan ini bukan milikku sendiri. Perjalanan ini milik kita semua. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memilih. Setiap orang punya kuasa untuk mengubah. Setiap orang punya hak untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Aku ingin kau percaya bahwa meski hari ini terasa gelap, ada cahaya menunggu di depan. Bahwa meski kau jatuh berkali-kali, ada tangan tak terlihat yang selalu siap menolongmu bangkit. Bahwa meski hatimu penuh luka, ada obat dalam bentuk iman, doa, dan kebiasaan baru. Kau hanya perlu bertahan, kau hanya perlu percaya, kau hanya perlu melangkah sedikit demi sedikit. Dan suatu hari nanti, kau akan terbangun, menatap dirimu di cermin dan berkata, aku bangga pada diriku, aku berhasil melewati semua ini, aku adalah aku yang baru. Bayangkan saat itu. Bayangkan dirimu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Bayangkan energi baru mengalir dalam darahmu. Bayangkan hatimu penuh damai, penuh iman, penuh keyakinan. Itulah takdirmu. Takdir yang sudah menunggu sejak lama. Takdir yang mungkin pernah kau lupakan. Tapi kini kau sedang melangkah ke arahnya. Jangan lagi menunda. Jangan lagi kembali ke kebiasaan lama. Hari ini adalah hari untuk memilih. Hari ini adalah hari untuk berkata, aku siap berubah. Dan aku ingin kau lakukan satu hal terakhir. Jika perjalanan ini menyentuhmu, jika kata-kata ini berbicara pada jiwamu, berbagilah dengan orang lain. Tekan tombol suka, tinggalkan komentar tentang apa yang kau rasakan, dan berlangganan agar kita terus berjalan bersama di jalan ini. Karena semakin banyak kita bersatu, semakin kuat cahaya ini, dan siapa tahu, mungkin kisahmu akan menjadi penyemangat bagi jiwa lain yang hampir menyerah. Ingatlah, hidupmu bukan kebetulan. Hidupmu adalah doa yang kau ulang setiap hari. Dan mulai hari ini, pilihlah doa yang membawamu pada cahaya. Aku percaya padamu. Aku percaya pada kekuatanmu. Aku percaya pada takdirmu. Sekarang giliranmu percaya pada dirimu sendiri. Maka, mari kita tutup perjalanan ini dengan satu kalimat sederhana. Kalimat yang akan menuntun langkahmu dari hari ini ke depan. Aku adalah pencipta hidupku. Aku memilih untuk hidup dengan iman, tujuan, dan kebiasaan yang mengangkatku menuju cahaya. Dan percayalah, dari detik ini semesta sudah mulai mendengar.